Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aden Muhammad Yusuf, guru PAI SMA Negeri 8 Bandung yang akan melaksanakan uji kinerja di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan membawa materi yaitu Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41, yaitu tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Untuk lebih lanjutnya, selamat menyaksikan video yang sudah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi hari ini di semester yang kedua, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kemudian rezeki yang lancar, dan yang ketiga adalah bertambahnya ilmu pengetahuan. Nah, mudah-mudahan di awal 2023 ini, bulan Januari, kita semakin bertambah ilmu dan memantapkan apa yang kita inginkan dan kita tuju dalam kita masing-masing. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita akan berdoa seperti biasa, dan itu adalah integritas kita kepada diri dan terutama kepada Allah, agar segala aktivitas yang kita kerjakan hari ini mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. KM silakan dipimpin berdoa. Siap. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya seperti biasa, sebagai integritas kita sebagai warga negara yang baik, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan itu adalah bentuk daripada kecintaan kita sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, dan mudah-mudahan akan menumbuhkan rasa loyalitas serta cinta tanah air. Silakan anak-anakku untuk berdiri dan menyanyikan lagu. Oke, silakan siapa yang mau mimpi? Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, memandu ibuku. Diberitahukan kepada seluruh Indonesia kebangsaanku, mengingatkan bahwa organik, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Oke, kita akan absensi dahulu. Ada yang tidak hadir ke hari Dan ini? untuk penyerahannya, hari Oke, ini bisa kita absen dulu pada saat jam untuk istirahat bisa mempererat berkumpul dekat tali dengan silaturahmi, wakil siswa. sehingga kita akan semakin tahu tanda tentang kelas ya anak-anakku yang di rajin dan yang setiap tidak. atau masing-masing kelas. Alex ya. Terima kasih. Alia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalina. Azga hadir. Fahri. Hadir Pak. Priscilia. Yolana. Yusuf. Hadir Pak. Oke, yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua. Haikal kenapa? Sakit apa? Oke, nanti kita cari informasinya. Untuk sementara keterangannya adalah sakit. Kita akan masuk kepada materi. Namun sebelum kita secara utuh membahas tentang materi itu, Bapak akan bertanya dulu tentang materi yang kemarin di semester 2 terakhir. Materi semester 2 terakhir itu apa?
kira-kira? Oke, tentang apa? Oke, kita review dulu ya ke belakang. Tentang apa? Ada yang mau angkat tangan? Oke, tentang masa kejayaan Islam. Kira-kira apa saja yang ada dalam materi itu? Oke, sip. Berarti kalian masih bisa mengetahui dan menyimak tentang materi yang lalu. Nah, sebelum itu, ketika kita akan masuk kepada materi ini, saya akan memberikan tentang pretest, yaitu dalam materi toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Nanti yang kita gunakannya adalah menggunakan aplikasi. Jadi nanti silakan kalian lihat di handphonenya masing-masing karena kita ada grup kelas. Kemudian untuk menjawab tentang soal-soal yang saya berikan kepada kalian untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui materi ini. Oke, yang pertama di sini dalam tujuan pembelajaran, artinya siswa yang pertama adalah mampu meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian yang kedua, bersikap toleran, rukun, menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 serta Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis makna Quran Surat Yunus ayat 40-41, kemudian Quran Surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi, kemudian dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang keempat, membaca Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 serta Quran Surat Al-Maidah ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41, kemudian Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dengan fasih dan lancar. Yang keenam, menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai dengan pesan Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 dengan menghindari tindak kekerasan sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi selama nanti kita akan melakukan proses pembahasan materi ini menjadi beberapa pertemuan, yang paling utama ini harus dipahami dengan baik sehingga kalian memiliki kemampuan dalam menyerap dan menelaah materi ini dengan baik. Karena kita tidak mau hanya sebatas untuk mengerti saja tapi tidak mampu diaplikasikan dalam kehidupan seperti itu. Oke, ini adalah konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Ini salah satunya adalah di Sampit yang terjadi pada tahun 2001 sama konflik etnis, yaitu tentang perkelahian atau pertengkaran bahkan sampai kepada proses pembunuhan dan sebagainya yang terjadi antara etnis Madura dan etnis Dayak seperti itu. Nah, ini yang pertama, konflik Dayak dan Madura. Nah, ini yang kedua, konflik yang terjadi di Ambon, yaitu antar agama tahun 1999. Ya, bukan tawuran lagi, ini sampai banyak yang meninggal seperti itu. Artinya yang meregang nyawa dan kehilangan nyawa dengan cuma-cuma.
Oke, kita lihat beberapa masalahnya saja ya. Ada yang mau menambahkan nggak kira-kira? Oke, saya ingin kembali menyampaikan lagi kepada kalian. Kira-kira toleransi itu menurut kalian apa? Halo, angkat tangan. Yo. Yo, namanya? Hak. Ayo hak. Apa hak? Hak. Toleransi itu saling menghargai. Saling menghargai. Ada yang mau menambahkan lagi selain daripada menghargai? Kira-kira apa? Ayo Neng. Selain saling berdoa juga saling menerima dan mau mengerti gitu, mengerti dengan perbedaannya. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan dan menyimpulkan dari definisi toleransi? Ayo, angkat tangan. Ayo, Sub. Yuk. Udah, boleh sambil duduk, boleh silakan. Saling menghargai perbedaan agama, ras, suku, dan etnis. Saling menghargai keberagaman yaitu antara suku, ras, dan etnis. Ada lagi kan yang lain? Kira-kira apa? Semuanya betul, semuanya sudah mengarah ke sana. Nah, buat menjadi pemahaman yang luar biasa menurut kalian, apakah yang hanya cukup sebatas itu saja? Kira-kira. Oke, nah di sini sudah ada, sebetulnya saya sudah berikan gambaran tentang definisi atau arti daripada toleransi. Nah, secara umum pengertian toleransi itu adalah suatu sikap yang saling menghargai dan menghormati antar individu atau kelompok di dalam masyarakat meskipun terdapat perbedaan di dalamnya. Baik itu perbedaan pendapat, pandangan, agama, ras, budaya, dan perbedaan lainnya. Nah, mengacu pada definisi toleransi di atas, adapun manfaat toleransi adalah sebagai berikut, yaitu meningkatkan rasa persaudaraan. Sikap toleransi dalam diri seseorang akan menimbulkan kasih sayang di dalam dirinya sehingga rasa persaudaraan terhadap sesama anak bangsa akan semakin besar. Kenapa? Karena memang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk. Artinya terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahkan bahasa. Tapi kita mampu diikat yaitu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Bahkan hal ini terjadi kepada bangsa Indonesia itu adalah salah satu ujian juga. Kenapa? Salah satunya adalah bagaimana bangsa Indonesia mampu mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengatur berbagai macam hal yang terjadi pada waktu itu, sehingga orang-orang yang berbeda dari kalangan apapun, bahkan agama, ras, budaya yang terjadi pada waktu itu pun mampu disatukan menjadi satu umat, yaitu umat Islam yang mampu saling menghargai dan menghormati, baik dengan umat Islam itu sendiri ataupun dengan yang lainnya. Oke, kita akan masuk kepada fase berikutnya, yaitu dalam kegiatan inti ini. Silahkan kalian buat menjadi beberapa kelompok. Nanti Bapak akan memberikan kepada kalian lembar kerja siswa, dan di situ kalian cari jawaban yang saya berikan di dalam pertanyaan-pertanyaan serta soal-soal yang ada dalam RKPD tersebut, dan nanti kalian rumuskan. Kemudian nanti Bapak akan menjadi fasilitator untuk mengetahui sejauh mana kalian mampu menjawab daripada persoalan-persoalan yang saya berikan. Dan diantaranya tadi seperti halnya ketika kalian melihat beberapa tayangan tentang konflik-konflik yang terjadi di Indonesia seperti itu. Oke, untuk mempermudahnya, posisi tempat duduknya mau seperti ini atau berubah, Mangga? Biasanya kita buat berapa kelompok? Oke, silakan bikin menjadi 6. Tarik dan explore seperti itu. Ini setting politiknya.
Oke. Ada nilai religius, nilai jujur, nilai toleransi, disiplin, nilai kerja keras, demokratis, mandiri, rasa ingin tahu, semangat, dan cinta tanah air. Di nilai religius ini yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Ayat 40-41 dan Al-Maidah ayat 32 serta hadis terkait. Yang pertama, tidak memaksa orang lain untuk menjalankan agama dan kepercayaan kita. Yang kedua, bersabar dan tawakal atau atas ujian yang datang. Yang ketiga, menjadi toleransi untuk memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan kepercayaannya. Yang kelima, berdakwah dan mengajarkan nilai-nilai Islam. Yang keenam, bergaul atau beragama dengan beretika. Yang ketujuh, tidak beragama. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi, yaitu di dalam post-test. Nanti kalian kerjakan di aplikasinya masing-masing dan nanti Bapak akan menilai soal-soal tersebut karena kita di sini menggunakan soal yang hot, yaitu high order thinking, sehingga kalian benar-benar mampu tidak menjawab soal-soal itu dengan baik setelah kalian mempelajari bahasan materi ini dengan baik. Kemudian nanti kita akan lihat sejauh mana kalian bisa menjawab soal-soal tersebut seperti itu. Dan nanti silakan kalian kerjakan di aplikasi yang Bapak sampaikan melalui Google Form, dan nanti Bapak akan periksa hasil pekerjaan kalian. Oke, untuk kesimpulan dari materi kali ini adalah secara mutlak kita harus memahami bahwa toleransi itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena dengan kita mampu melakukan toleransi dengan benar dari berbagai macam aspek kehidupan, maka akan terjadi keharmonisan, ketenangan, bahkan kebahagiaan, dan pada akhirnya orang akan hidupnya dinamis sehingga mampu saling menghargai dan menghormati sehingga ada dalam tataran yang sama, artinya selalu dalam keharmonisan. Itu yang bisa kita pahami. Nanti untuk lebih jelasnya lagi kita akan gali lagi lebih dalam, dan nanti untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 serta Quran Surat Al-Maidah, yaitu tentang toleransi itu. Bahkan kita akan menganalisis kandungan serta hukum tajwid yang ada di dalam Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41, yaitu di minggu yang akan datang, yaitu di pertemuan yang kedua. Oke, untuk pertemuan yang pertama ini Bapak kira sudah cukup, dan nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan oleh kalian, kita bisa diskusikan kembali di luar jam pembelajaran, atau bisa kalian japri kepada Bapak, bahkan bisa sambil kita ngobrol dengan santai supaya pemahaman tentang materi ini benar-benar bisa dipahami dengan baik dan diaplikasikan dalam kehidupan, sehingga kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa? Karena kalau kita berbicara secara utuh, Islam itu adalah rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi sekalian alam. Artinya apalagi kita dengan sesama manusia, bahkan dengan makhluk yang lain pun, Islam mengajarkan kita harus mampu untuk selalu menghargai dan menghormati. Artinya kita hidup dalam keadaan yang dinamis dan harmonis seperti itu. Oke, Bapak cukupkan demikian. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang toleransi, dan nanti untuk hal-hal yang lain Bapak kembalikan lagi, nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang ayatnya berikut dengan kaidah tajwidnya dan kandungan yang ada di dalamnya. Dan hari ini kita sudah mempelajari tentang makna toleransi, tujuan toleransi dan prinsip-prinsip toleransi serta contoh-contoh toleransi. Terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita mendapatkan sesuatu yang menjadi bekal kita dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 IPA 5.